Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ruhyal Hakim di dalam channel saya Kim Fai Wong. Welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sebuah tausiah dengan judul yang sangat menarik. Oleh karena itu, terus ikuti ya. Namun jangan lupa untuk like and subscribe serta klik notifikasi. Baiklah, langsung saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya, limpahan karunia-Nya serta taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah, terlimpah, tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah, yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan langsung menyampaikan, yaitu sebuah tema yang sangat menarik yang akan saya sampaikan, yang saya ambil sumbernya dari Muslim.or.id. Menjadi istri yang menyenangkan hati suami. Nah, itulah judul yang sangat menarik itu. Langsung saja. Salah satu karakter wanita salihah adalah mampu menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya, baik karena pakaian, dandanan, atau lebih dari itu. Lebih-lebih karena sang istri tersebut senantiasa menaati suami dan merespon perintah suami dengan penuh ketaatan tanpa diiringi rasa sombong atau congkak atau merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suami. Nah, ini adalah salah satu karakter wanita yang salihah. Kemudian wanita yang paling baik, marilah kita renungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perempuan seperti apa yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza na'dhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Maksudnya, tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Misalnya, sang suami tidak suka melihat istri memakai baju jenis tertentu, padahal baju tersebut sangat disukai oleh sang istri, maka seorang istri salihah akan mendahulukan keinginan suami daripada selera diri sendiri. Nah, ini sangat sederhana ya, tapi karena di sini adalah kaitannya dengan ketaatan, dari memakai baju pun istri harus mengalah ya. Nah, karena itu tidak disukai oleh sang suami misalnya, tapi sang istri menyukai hal itu, namun karena sang suami tidak menyukai, maka sang istri yang solihah akan mengikuti keinginan selera suami. Baiklah, kita lanjut. Inilah karakter wanita istri yang terbaik, yang berusaha memperbagus dan memperbeautiful atau mempercantik dirinya ketika berada di hadapan suaminya atau setiap kali dia bersama dengan suami. Demikian pula perhatian dan fokus utama seorang istri adalah berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan perintah sang suami. Kemudian berdandan di luar rumah, acak-acakan di dalam rumah. Maksudnya adalah
berdandan di luar rumah, acak-acakan di dalam rumah. Artinya adalah di antara perkara yang memprihatinkan adalah banyak dari istri yang tidaklah berdandan dan berhias kecuali karena hendak keluar rumah, entah karena hendak berbelanja atau hendak mengikuti acara pertemuan di luar rumah atau sejenisnya. Adapun jika berkaitan dengan hak suami ketika suami di rumah, dia pun memenuhi suaminya dengan baju ala kadarnya, bau yang tidak enak, rambut yang usut bin maun dan acak-acakan, dan dalam kondisi jelek lainnya, sehingga sang suami pun akhirnya tidak berselera terhadap sang istri. Namun begitu sang istri hendak keluar rumah, wanginya semerbak. Tiba-tiba dia berdandan dan berhias dengan penampilan terdebes atau terbaiknya. Bagaimana hati seorang suami akan dipenuhi kecintaannya terhadap istri jika istri bersikap demikian? Lebih-lebih jika sang istri tidak mau taat kepada sang suami, banyak bermuka masam kecut bin maun, sering marah-marah atau banyak berkeluh kesah di hadapan suami. Wahai para istri, perhatikan hal ini. Pelajaran dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Idza uqala ar-rajulu al-ghaibata naha Rasulullah ay ya'tiya ahlahu turuqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang telah lama melakukan safar untuk mendatangi keluarganya atau istrinya pada malam hari. An-Nawawi rahimahullah dan Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa larangan ini berlaku bagi orang yang datang mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada istri. Adapun musafir yang sudah memberitahu sebelumnya tidak termasuk dalam larangan ini. Dikutip dari Fathul Bari Syarah Sahih Muslim. Diriwayatkan juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian pulang dari safar di malam hari, janganlah langsung tiba-tiba mendatangi istrinya di waktu malam agar istri masih bisa mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya. Artinya, ketika seorang suami pergi berperang atau melakukan safar yang sangat lama waktunya, mohon ketika dia hendak pulang ke rumah, beritahukan istrinya agar istri di rumah sudah berdandan, sudah mencukur kemaluannya dan mencukur atau menyisir rambutnya. Ini adalah perintah dalam hadis riwayat Muslim. Lanjutannya, dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan hendaknya para suami yang safar keluar kota tiba-tiba pulang ke rumah dan memenuhi istri di malam hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika zaman dulu tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Mengapa demikian? Agar para istri memiliki waktu untuk mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya. Artinya agar para istri bisa berdandan dan menemui suami dalam kondisi terdebes. Dengan kata lain, kita dapati bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah yang perempuan ketika itu, yaitu mereka sangat memperhatikan dan merawat kondisi dirinya ketika sang suami di rumah. Sedangkan ketika sang suami safar dalam jangka waktu yang agak lama, mereka tidak menyisir rambutnya atau tidak merawat dirinya secara umum, karena mereka tahu mereka mempercantik dirinya itu hanyalah dalam rangka menyenangkan hati suami. Sedangkan saat ini sang suami sedang tidak di rumah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menjelaskan hikmah larangan tersebut, yaitu agar para istri mempersiapkan kedatangan suami dengan membersihkan diri, berdandan, mencukur bulu kemaluan, dan juga membersihkan rumah. Pelajaran dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, membersihkan dan menata rumah, ini bisa kita ambil pelajaran dari hadis diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari safar dan aku memasang gorden di sisi rumah yang ada di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Ketika melihat gorden tersebut, beliau mencabutnya seraya berkata, Ya Aisyah, asyaddun nas adaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, istriku, orang yang paling pedih siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah. Aisyah berkata, faqata'nahu faja'alna minhu
wisadatan au wisadatain. Aku pun memotongnya dan kain itu aku buat satu bantal atau dua bantal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa ibunda Aisyah radhiyallahu anha memasang gorden tersebut? Hal ini karena beliau ingin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam keadaan rumah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati rumah yang indah karena diberi hiasan. Faidah dari hadis tersebut adalah hendaknya seorang wanita membersihkan, mempersiapkan dan menghias rumah, sebagaimana dia juga berusaha merawat, membersihkan dan menghias dirinya sendiri di hadapan suami. Inilah yang kita dapatkan dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk keluarga saya, para sahabat saya, dan para kerabat dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and subscribe, serta apabila kalian anggap video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya agar menjadi pahala jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.